Oke teman-teman, kali ini saya akan menceritakan rangkuman film yang sedikit berbeda dari sebelumnya, yaitu film yang berjudul The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It. Yang serunya dari film ini adalah latar cerita yang diambil dari kejadian nyata, yaitu kasus pembunuhan yang terjadi di Brookville, Connecticut, yang terletak di Amerika Serikat pada tahun 1981. Yang mana si pelaku Arne Cheyenne Johnson mengaku telah membunuh seseorang dengan beralasan dirinya kerasukan iblis. Dan ini pertama kalinya di dalam sejarah. Tersangka melakukan pembelaan diri dengan beralasan yang tidak bisa diterima di dalam kasus pengadilan. Dan kasus ini pun menjadi pusat perhatian pada waktu itu. Akhirnya ia memanggil pasangan investigator paranormal yang paling terkemuka di dunia, yaitu Ed dan Lorraine Warren. Yang mana pasangan Ed dan Lorraine Warren ini mengklaim bahwa telah menyelidiki lebih dari 10.000 kasus selama di dalam karirnya. Sang sutradara Michael Cave mengatakan kalau film ini juga menggali beberapa materi yang sangat gelap karena kasus yang ada di film ini merupakan kisah nyata dan korbannya betul adanya. Bahkan film ini melibatkan Debbie Johnson dan Arne Johnson dalam proses produksi filmnya. Mereka tidak menjadi produser, melainkan menjaga agar filmnya tidak melenceng dari kejadian nyatanya yang terjadi. Sebelum saya melanjutkan ke rangkuman alur filmnya, saya mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Bagi kalian yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu, karena bagaimanapun juga pengalaman menonton secara utuh itu lebih baik. Kisah ini terjadi pada tahun 1981. Ed dan Lorraine Warren dipanggil untuk mendokumentasikan pengusiran iblis kepada seorang anak yang bernama David Glatzel di Brookville, Connecticut. Lalu Ed berbicara dengan orang tuanya David, yaitu Carl Glatzel, kalau pengusiran setan disetujui dan Pastor Gordon sedang menuju kemari. David yang kelelahan setelah diurus Lorraine dibawa oleh calon kakak iparnya ke kamar, yaitu Arne Cheyenne Johnson. Arne mengatakan David adalah anak yang pemberani. Dia akan selalu menjaga David. Tak lama kemudian Pastor Gordon sampai ke rumah mereka. Arne pun keluar dari kamar untuk bertemu dengan pastor. Namun terjadi sesuatu kepada David yang sedang sendirian. Saat mencari David, mereka melihat dia sedang bersembunyi di kamar mandi. Tiba-tiba ada sesuatu yang aneh menyerang David. Dan mereka pun segera melakukan pengusiran setan di rumah itu. Saat sedang eksekusi, Lorraine sepertinya melihat sesuatu di penglihatannya. Ketika itu, pastor terluka dan Ed terpaksa menggantikannya untuk pengusiran setan. Arne yang merasa kasihan, lalu ia menyuruh setan untuk meninggalkan tubuh David, menggantikan dengan dirinya. David menjadi tenang, namun sepertinya setan berpindah ke tubuh Arne. Ed yang dalam keadaan kritis ternyata dia mengalami serangan jantung. Namun kondisinya sekarang sudah stabil tapi belum sadar. Arne sendiri tinggal bersama Debbie, yaitu kakaknya David, di sebuah camp di mana tempat Debbie bekerja. Dia bekerja di tempat penitipan anjing yang tak jauh dari rumah Glatzel. Di pagi hari dia terbangun dan meminta ke Debbie untuk segera meninggalkan semua ini karena David telah ditangani. Kemudian Debbie berkata bahwa tidak memiliki uang yang cukup untuk pindah karena dia baru saja masuk kerja. Lalu dijawab oleh Arne, kalau kita bisa cari kerja di tempat lain. Debbie janji dia akan mempertimbangkannya. Setelah itu Debbie menemui bosnya, yaitu yang bernama Bruno.
Hari ini Debbie libur dan meminta Bruno untuk menjalankan tugasnya karena dia akan merayakan kesembuhan David di rumah. Setelah pulang, mereka pun menyiapkan makanan di halaman Debbie. Debbie sambil tersenyum bilang ke ibunya, Arnie mengajaknya pindah dari Brookville. Ibunya menyuruh mereka agar secepatnya menikah. Saat itu Debbie menyuruh Arnie mengambil daging di dalam. Dan saat dia masuk mengambil daging, di dalam ada sereal yang jatuh dan berserakan. Ternyata itu adalah ulahnya tikus yang langsung berlari ke dalam lubang di dinding. Saat Arnie melihat, terjadi sesuatu di dalam bayangannya. Malamnya di rumah sakit, Ed belum juga sadar. Dan di keesokan paginya saat Arnie bekerja di pemotongan kayu, dia merasa wanita yang semalam hadir di hadapannya sedang memperhatikannya. Karena kejadian itu, Arnie pun pulang ke tempat Debbie dan mengabarkan kalau dia sedang tidak enak badan. Bruno langsung menyambutnya dan mengajak minum bir, lalu Arnie menolaknya. Adegan berpindah kepada Ed yang tersadar dari sakitnya. Dia langsung berbicara dengan Lauren kalau dia harus memperingatkan Debbie karena iblis telah berpindah ke tubuh Arnie dan dia melihatnya kemarin. Kembali ke Arnie, dia akhirnya minum karena dipaksa oleh Bruno. Bruno memutar musik dengan sangat cukup kuat. Sampai-sampai mereka tidak dengar telepon berdering dari Lauren memanggil. Tampak aneh dari perilaku Arnie, dia terdiam dan seluruh tubuhnya dibasahi keringat dingin. Namun Bruno terus mengajaknya untuk berjoget sambil diiringi musik yang ia putar. Debbie berusaha menghentikan Bruno yang sedang mabuk, akan tetapi Bruno malah mengajak Debbie untuk menari. Arnie yang tak sadar melihat mereka menari dengan ekspresi yang sangat aneh. Lauren yang mempunyai firasat buruk, lalu ia menelpon polisi agar segera datang ke tempat mereka. Kemudian Arnie mendengar Debbie yang sedang teriak di dalam bayangannya. Ia melihat Bruno menjadi makhluk yang menyeramkan. Arnie yang berlari ke ruangan lain, diikuti oleh Bruno yang menghampirinya. Arnie yang masih belum tersadar seakan-akan ia melihat Bruno seperti makhluk yang menyeramkan, langsung menusuknya berkali-kali dengan pisau yang ada di dekatnya. Setelah ia membunuh Bruno, lalu ia berjalan ke arah jalan dengan raut wajah yang sangat menyeramkan. Lalu polisi yang tadi dipanggil oleh Lauren datang dan menegurnya. Ia melihat bajunya yang dipenuhi dengan darah. Lalu Arnie berkata, "Sepertinya aku melukai seseorang." Kemudian kasus itu pun menjadi sorotan. Bruno tewas dengan tusukan sebanyak 22 kali. Ini kasus pembunuhan pertama di kota itu setelah beberapa puluh tahun silam. Saat di kantor polisi, saat dicek oleh Ed dan Lauren, Arnie sedang dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada yang mencurigakan darinya. Arnie tidak sedang kerasukan. Namun saat pembunuhan, Arnie menyadari kalau ini salahnya dan ia merasa ada sesuatu yang merasukinya. Ia pun sadar kalau ia telah mengundang iblis untuk berpindah kepadanya dari tubuh David. Kemudian pengacara itu berkata kalau Arnie tidak bisa dibantu karena jelas dia membunuh Bruno dengan bukti sidik jarinya yang masih ada di pisau. Kalau hanya alasan kerasukan, pengacara itu menolak untuk membantunya karena akan sia-sia dan tidak akan berhasil di persidangan. Namun Ed dan Lauren berjanji akan membantu karena ia sudah berpengalaman dengan hal-hal yang berbau mistis. Ed berusaha meyakinkan pengacara itu hingga akhirnya sang pengacara menyetujuinya. Persidangan pertama pun dilakukan pada tanggal 19 Februari 1981. Pengacaranya langsung mengatakan kalau Arnie tidak bersalah karena ia sedang di bawah kesadarannya dengan dirasuki iblis. Semua terdiam karena merasa aneh dengan alasan itu. Saat persidangan selesai, rekannya mengabarkan bahwa Arnie akan dituntut hukuman mati.
Si pengacara akan tetap berusaha, namun semua itu tergantung pembelaan dari Ed dan Lauren. Ed dan Lauren pun harus cepat mengumpulkan bukti dari awal. Mereka telah merekam keluarga Glatzel saat David kerasukan. Debbie pun menceritakan pada Lauren semua diawali dari 5 bulan sebelumnya. Saat itu keluarga Glatzel baru pindah ke rumah yang sekarang, dan David langsung menuju ke kamarnya yang memiliki kasur air. Dia bermain-main di kasur itu, dan tiba-tiba dia melihat sesuatu. Lalu dia pun mencari tahu apa yang ada di dalam kasur itu, dan ternyata orang tua David datang dan berusaha menenangkannya. David sendiri yang tidak tahu apa yang terjadi. Saat dia menceritakan apa yang sedang dialaminya, tidak ada yang percaya. Debbie juga mengajak mereka melihat bekas tempat kasur air yang sudah rusak. Di sana mereka menemukan bekas sesuatu yang aneh di bawahnya. Lalu Debbie pun menunjukkan jalan menuju lantai itu. Karena Ed yang baru pulih dari sakitnya, terpaksa Lauren yang masuk ke ruangan bawah tanah itu, tepat di bawah kamar David yang lantainya rusak. Dia menemukan bungkusan yang berisi semacam tengkorak kepala domba yang dibungkus dengan kain putih yang biasa digunakan oleh penyihir atau yang disebut dengan totem. Lauren yang menemukan totem itu langsung dia memoto dan memperlihatkan pada Debbie sambil menjelaskan kalau benda itu biasa digunakan oleh pengikut iblis dalam ritual. Lauren mempunyai asumsi kalau David dikutuk oleh orang yang sengaja mencari tumbal demi iblis. Lalu Pastor Gordon menyuruh mereka menjumpai mantan pastor yang sepertinya tahu dengan benda-benda seperti itu. Mereka pun langsung menuju ke rumah mantan pastor itu. Dia bernama Pastor Kastner. Ketika ia melihat foto totem itu, dia berkata bahwa dia pernah melihat benda yang hampir sama dengan itu. Lauren bertanya siapakah yang melakukannya. Pastor itu pun mengajak mereka ke ruangan bawah. Namun perasaan Lauren tidak enak ketika di bawah. Ruangan itu dipenuhi dengan benda-benda goib yang telah dikumpulkan oleh Pastor Kastner. Semua benda itu milik orang-orang yang menyembah iblis dengan menjanjikan tumbal. Adegan berpindah kepada Arnie yang sedang dalam tahanan. Terlihat Arnie sedang membersihkan ruangan. Namun saat itu dia kembali diganggu oleh penampakan yang seperti sebelumnya. Dan ternyata itu adalah perbuatan seorang wanita yang sedang melakukan ritual. Dia yang mengintai Arnie sebelumnya. Di rumah Lauren, Ed mendapatkan telepon dari Drew, rekan mereka, yang mengatakan seorang detektif di Danvers ingin berbicara dengan mereka karena dia juga mempunyai kasus yang sama dengan totem itu. Mereka pun langsung ke Danvers dan bertemu dengan detektif Clay. Clay bercerita dua remaja, Kathy dan Jessica, hilang 4 bulan yang lalu. Kathy ditemukan telah tewas dengan luka 22 tusukan, sedangkan Jessica belum ditemukan sampai saat ini. Saat mereka menggeledah rumah Kathy, mereka menemukan totem yang sama dengan foto Lauren. Ed mengambil kesimpulan bahwa Jessica juga kemungkinan kerasukan. Lauren meminta mereka saling membantu. Lauren akan mencari Jessica dan Clay memberikan berkas kepada mereka untuk menemukan pelakunya. Kemudian Clay mengetes Lauren dengan menyuruhnya memilih dengan pisau mana yang digunakan untuk membunuh Kathy. Dengan cepat Lauren memilih pisau yang tepat. Karena yakin dengan kemampuannya. Sesuai janji, Clay mengajak mereka ke tempat di mana mayat Kathy ditemukan di tengah hutan. Seketika itu Lauren merasakan tempat yang dirasakannya paling buruk. Dan tiba-tiba pandangannya Lauren masuk ke alam lain. Dia melihat saat Kathy dan Jessica berlari sambil bermain. Dia pun mengikutinya. Ed yang merasa khawatir dengan istrinya, dia pun mengikuti kemana Lauren berlari. Saat itu Jessica memberikan gelang kepada Kathy.
Dan saat itu juga terjadi sesuatu. Saat disadarkan Ed, Lauren langsung mengejar Jessica yang telah membunuh Katie. Dia terus berlari hingga tak sadar apa yang ada di depannya. Ed berhasil menyelamatkan Lauren, dan Lauren bilang Jessica ada di bawah sana. Saat tim mencarinya, akhirnya jasad Jessica ditemukan di bawah jurang. Setelah pulang ke penginapan, Debbie menelpon kalau Arnie sedang diikuti iblis. Ia memintanya untuk bunuh diri. Ed menyuruhnya agar menghubungi pendeta penjara. Tiba-tiba saja panggilan mereka terputus. Di penjara, Arnie membuat lingkaran di sekitarnya dan melafalkan mantra khusus. Sedangkan Lauren pergi ke rumah duka secara diam-diam dan mencari mayat Jessica yang ditemukan oleh polisi tadi. Setelah menemukan mayatnya, Lauren langsung memegang tangannya dan mencoba mencari tahu siapa pelakunya. Lauren langsung terhubung ke alam lain. Dia menaiki tangga dan melihat sebuah altar yang terbentuk oleh 12 lilin hitam dan berbentuk lingkaran. Di saat Ed menyuruh kembali, Lauren tidak bisa menghentikannya. Penyihir itu seorang wanita. Lauren telah masuk ke dalam tubuhnya, dan Lauren pun tidak tahu tempat itu di mana. Dia sedang memantrai Arnie untuk menyelesaikan kutukannya. Arnie telah sempat melukai tangannya, sedangkan Lauren terlepas dari tubuh penyihir itu. Saat itu Lauren menyadari bahwa kutukannya menghampiri Ed. Dia tidak bisa kembali, suasana pun semakin kacau, ditambah lagi dengan listrik yang tiba-tiba saja padam, dan Ed dengan cepat menyuruh Lauren untuk melepaskan tangan mayat itu. Mereka segera kembali ke rumah yang saat itu Debbie dan Drew sedang berada di sana. Arnie telah ditangani dan kondisinya baik-baik saja. Mereka mencari tahu dari buku Pastor Kastner kalau tumbal penyihir itu biasanya satu dibunuh dan satu lagi bunuh diri. Cara mematahkan kutukannya dengan menghancurkan altar tempat sihir dibuat. Masalahnya mereka tidak tahu itu berada di mana. Sebagian dalam buku itu pun tulisan berbahasa Latin yang tidak mereka pahami. Yang diingat Lauren, tempatnya dingin dan ada air menetes dari atas. Terdengar suara kereta api seperti teredam. Ed menebak kemungkinan itu berada di bawah tanah dan mungkin berhubungan di rumah David atau Jessica. Di saat mereka akan pergi mencari, Ed terjatuh karena sakitnya. Dia pun tersadar dan tiba-tiba sudah berada di dalam kamar. Di saat dia akan keluar, tidak ada siapapun di rumah. Dia melihat benda-benda berserakan dan pintunya mengalami kerusakan. Dia menemukan jimat Lauren yang terlepas di depan pintu. Dan penyihir itu hadir di rumah mereka. Hampir saja Ed membunuh Lauren. Lalu dijelaskan oleh Lauren bahwa ini adalah ulah penyihir itu. Ed berkata penyihir itu ada di rumah mereka. Saat itu Lauren melihat mawar hitam ada di rumahnya. Dikirim saat mereka pergi semalam. Di saat Ed mengecek, ternyata ada sesuatu di dalam potnya.
Penyihir itu telah mengirim totem ke rumah mereka dan membuat Ed dikutuk. Mereka pun mencari cara agar segera menghancurkan altar penyihir itu. Debbie kembali ke tahanan untuk melihat kondisi Arnie yang telah diawasi Pastor Newman. Ed dan Drew melacak Jessica. Drew menemukan berkas wawancara Jessica dengan orang tuanya. Saat itu Jessica menemukan totem tersebut ada di dalam kotak di kampusnya dan dia pun membawa pulang. Kampusnya berada di Fairfield. Mereka langsung menebak kemungkinan si penyihir di dekat situ, tepatnya di dekat jalur kereta api, dan itu sangat dekat dengan rumah mantan Pastor Kastner. Loren sendiri sedang menuju rumah Kastner untuk menerjemahkan buku yang berbahasa Latin. Setelah Loren masuk, Kastner segera mengunci pintu. Di rumah pun Ed yang punya firasat tidak baik langsung ingin menyusul Loren. Dia juga meminta Drew menyuruh polisi ke rumah mantan pastor itu. Kembali ke rumah Kastner. Dia bilang tulisan itu berarti kutukannya butuh 3 korban untuk selesai. Pastor tanya, apakah ada orang lain yang diserang? Loren menjawab, itu adalah suaminya sendiri. Karena totem telah dikirim ke rumahnya. Lalu Pastor Kastner mengajak Loren untuk ikut ke ruang bawah tanah. Dia memperlihatkan anaknya yang bernama Isla saat berusia 3 bulan di tahun 1932. Kastner menjelaskan bahwa istrinya meninggal saat melahirkan. Namun pihak dari gereja tidak tahu kalau dia sudah menikah. Jadi Kastner membesarkan Isla secara diam-diam. Mereka tinggal berdua saja. Setelah Kastner pensiun, dia menjalankan meneliti okultisme. Dia tak ingin kalau anaknya ikut seperti dia, tapi sebaliknya. Saat 20 tahun, Isla malah tertarik dengan okultisme. Jadi okultisme itu kepercayaan terhadap hal-hal yang berbau supranatural seperti sihir. Dia menyuruh Loren untuk berhati-hati karena obsesi orang tua bisa menurun ke anak mereka. Dan Kastner pun berkata bahwa penyihir itu adalah putrinya sendiri. Dia bercerita ada jalur lain di bawah ruangan itu. Putrinya menjelajahi di saat ia waktu kecil. Dan dia pun yakin bahwa altarnya berada di situ. Hanya itulah satu-satunya cara untuk mematahkan kutukannya. Dia mengatakan itu dengan raut wajah yang sedih mengingat putrinya. Seketika Loren merasakan kehadirannya. Dia segera menyuruh Loren untuk masuk ke jalur itu sebelum anaknya datang. Tak lama Isla datang dan menemui ayahnya. Kastner berkata pada putrinya kalau ia telah gagal menjadi ayah. Dan Isla pun menggorok leher ayahnya. Di dalam pandangannya Loren, ia melihat kalau Kastner telah dibunuh dan dia terus mencari altarnya. Dan tak lama ia menemukannya. Ia mencoba untuk menghancurkan, namun altar itu sangat kuat. Isla pun datang menghampirinya. Sesampainya Ed tiba di kediaman Pastor Kastner, lalu ia mendengar teriakan Loren dari ruang bawah tanah. Dan Ed pun mencoba menghancurkan pintu masuk. Di bawah tanah, Loren sedang diserang. Dia berhasil memukul si penyihir itu dengan batu. Ed yang berhasil masuk lalu ia didatangi Loren palsu. Kemudian wajahnya ditiup pemakai debu. Pandangan Ed yang tidak bisa melihat, dia menghancurkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Sedangkan Isla memulai ritual untuk mengakhiri hidup Arnie. Arnie terkena kutukannya dan pastor segera melakukan doa untuk melawan penyihir. Ed yang terus menyerang Loren yang terpojok, akhirnya dia berusaha merasuki pikiran Ed. Dengan kenangan-kenangan masa lalunya yang begitu indah, seketika Ed pun tersadar dan langsung menghancurkan altar itu. Namun Isla datang dan Ed berkata kutukannya terhadap Arnie sudah dipatahkan. Karena sudah menjanjikan jiwa, maka iblis menggantikannya dengan Isla sendiri untuk menjadikan tumbalnya.
go back to hell without one. Masalah pun selesai sebelum polisi datang. Ed membawa salah satu benda dari altar penyihir ke ruangan okultisme koleksinya. Pada tanggal 24 November 1981, persidangan Orny kembali dilanjutkan. Namun hasilnya dia tetap divonis bersalah atas pembunuhan Bruno. Dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Akan tetapi karena dia berperilaku baik, akhirnya dikurangi hukumannya menjadi 5 tahun. Ia menikahi Debbie di dalam masa tahanan dan mereka masih bersama hingga saat ini. Dan cerita pun selesai sampai di sini. Cukup sekian teman-teman rangkuman film The Conjuring 3 dari saya, dan sampai ketemu lagi di rangkuman alur film selanjutnya.